Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Rama Fadilas dengan NIM 13026240004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Insinyur Vina Servina MM dengan topik pembahasan dimensi esensi manusia dan subtopik definisi dan pentingnya dimensi esensi manusia serta dimensi keindividualan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan utama. Ringkasan materi. Dimensi esensi manusia mencerminkan kompleksitas yang membentuk keberadaan individu meliputi keunikan pribadi, kebutuhan akan hubungan sosial, panduan nilai moral, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan berpikir serta belajar. Dimensi-dimensi ini menciptakan keseimbangan antara sifat individu dan sosial, sekaligus menjadi landasan bagi manusia untuk beradaptasi, berkembang, dan menjalani kehidupannya secara bermakna. Learning outcome. 1. Mengerti definisi dimensi esensi manusia. Yang kedua, menjelaskan dimensi esensi manusia. Yang ketiga, memahami pentingnya dimensi esensi manusia. Dan yang keempat, dapat mengklasifikasikan macam-macam dimensi esensi manusia. Definisi dimensi esensi manusia adalah konsep yang merujuk pada berbagai aspek yang membentuk identitas dan keberadaan kita sebagai manusia. Seseorang yang sejak kelahirannya dibekali dengan hakikat manusia untuk pengembangan diri dan kehidupan selanjutnya, ia dilengkapi dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang melekat pada diri individu itu. Dikutip dari buku Agus Suprijono tahun 2009. Nah, hakikat manusia dan potensi esensial. Hakikat manusia mencakup kemampuan dasar yang melekat pada setiap individu untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang bermakna. Potensi ini dapat dikembangkan melalui pendidikan, interaksi sosial, dan pengalaman hidup. Pemahaman terhadap hakikat manusia menjadi penting untuk menciptakan pendekatan yang mendukung pertumbuhan manusia secara optimal. Subtopik kedua, pentingnya dimensi esensi manusia. Dimensi esensi manusia adalah fondasi yang menentukan bagaimana individu memahami diri mereka sendiri dan berinteraksi dengan lingkungan. Pemahaman terhadap dimensi ini memungkinkan individu untuk mengenali potensi mereka serta menghargai keberagaman di masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan produktif. Memanusiakan manusia melalui pendidikan. Pendidikan adalah alat utama untuk memanusiakan manusia. Dengan memahami dimensi esensi manusia, pendidikan dapat membantu individu mengembangkan potensi terbaik mereka. Proses ini melibatkan pengalaman belajar yang membentuk karakter, moral, kemampuan sosial yang mendukung peran mereka dalam masyarakat. Dimensi esensi manusia sebagai landasan identitas. Dimensi esensi manusia memberikan kerangka untuk membentuk identitas individu dengan mengenali komponen seperti keindividualan dan kesosialan. Seseorang dapat menemukan keseimbangan antara menjadi diri sendiri dan berkontribusi kepada masyarakat. Identitas ini menjadi landasan bagi individu untuk menjalani hidup yang bermakna dan bermartabat. Dimensi esensi manusia untuk kehidupan sosial. Pemahaman dimensi esensi manusia memungkinkan seseorang untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kesadaran akan kesosialan dan keberagaman, misalnya mendorong individu untuk menghargai keberagaman budaya dan keyakinan. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih inklusif dan saling menghormati. Subtopik ketiga, dimensi keindividualan. Manusia sebagai makhluk keindividualan dimaksudkan sebagai orang yang utuh, yang terdiri dari kesatuan fisik dan psikis. Kandungan dimensi keindividualan adalah potensi dan perbedaan. Ini dimaksudkan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi, baik potensi fisik maupun potensi mental atau psikologis, seperti kemampuan inteligensi, bakat, dan kemampuan lainnya. Potensi ini dapat berbeda-beda nih antar individu. Ada individu yang berpotensi sangat tinggi, sedang, atau kurang sekali. Dimensi keindividualan dalam pendidikan. Dalam pendidikan, keindividualan dapat menjadi fokus penting untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang personal. Guru dapat membantu siswa mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Pendidikan yang menghargai keindividualan membantu siswa untuk tumbuh dengan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mencapai tujuan mereka. Aspek-aspek keindividualan. Dimensi keindividualan mencakup aspek-aspek yang membantu membentuk dan mengembangkan potensi individu secara unik. Beberapa aspek tersebut adalah kepribadian. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda. Kreativitas, kemampuan untuk berpikir secara orisinal dan menghasilkan ide-ide baru. Terus ada emosi, yaitu kemampuan memahami dan mengekspresikan perasaan, serta minat dan bakat, kecenderungan alami terhadap aktivitas tertentu atau bakat bawaan. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong. Dimensi keindividualan tidak berkembang dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Ada faktor keluarga, di mana kondisi awal dalam membentuk karakter melalui pola asuh dan pendidikan. Terus ada media dan teknologi, informasi dari media sosial mempengaruhi cara individu berpikir, belajar, dan beradaptasi. Lalu ada faktor pendidikan formal ataupun informal, membantu individu mengenali dan mengembangkan potensinya. Lalu ada lingkungan sosial. Hubungan sosial memainkan peran penting dalam membantu perspektif dan keterampilan sosial individu. Studi kasus diskriminasi siswa disleksia dalam akses pendidikan. Perhatikan cuplikan video berikut. Sebenarnya kamu fokus enggak sih, Dek? Ibu sudah capek tiap hari kayak gini, kamu nggak bisa. Udah. Namaku Advan.
dan aku benci sekolah. Latar belakang, Advan adalah seorang anak yang mengalami disleksia, yaitu sebuah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Kondisi ini sering disalahartikan oleh orang-orang di sekitar sebagai tanda kemalasan atau ketidakmampuan. Padahal, Advan memiliki bakat luar biasa dalam menggambar. Namun, bakat ini sering sekali terabaikan karena stigma masyarakat yang lebih menekankan pada kemampuan akademik seperti membaca dan berhitung. Metode pengajaran yang formal serta kurangnya pelatihan bagi guru membuat siswa disleksia tertinggal dan sering mengalami diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berdampak pada prestasi akademik, rasa percaya diri, serta hubungan sosial mereka di sekolah. Input masalah, bagaimana siswa disleksia mendapatkan dukungan yang memadai untuk belajar dan bagaimana hal ini mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Yang kedua, bagaimana siswa disleksia mengalami diskriminasi dari teman dan guru, apakah mereka diterima secara sosial. Yang ketiga, bagaimana sekolah menyediakan program inklusif dan apakah guru memiliki pelatihan yang cukup untuk mendukung siswa disleksia. Proses penyelesaian masalah, yang pertama mendukung siswa disleksia dengan menggunakan alat bantu visual, teknologi pembaca teks, dan perangkat lunak khusus untuk membantu mengatasi kesulitan membaca dan menulis, sehingga ini meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kedua, guru perlu dilatih untuk memahami kondisi siswa disleksia dan siswa lainnya diajarkan untuk menghormati perbedaan cara belajar dan mengurangi stigma atau diskriminasi. Yang ketiga, pengembangan program pendidikan inklusif yang disesuaikan kebutuhan siswa disleksia, termasuk adaptasi kurikulum, metode penilaian, dan penyediaan fasilitas atau teknologi alat bantu seperti pembaca teks atau teknologi yang berbasis suara. Output masalah, siswa dengan disleksia didukung melalui metode pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga dapat meningkatkan pemahaman materi, partisipasi dalam pembelajaran, dan kepercayaan diri mereka. Kedua, pelatihan akan kesadaran pada guru dari siswa lain menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana siswa disleksia diterima dan dipahami tanpa stigma atau diskriminasi. Dan yang ketiga, program pendidikan inklusif untuk siswa disleksia meningkatkan prestasi akademik, motivasi, dan kepercayaan diri, membantu mereka mencapai potensi penuh. Selanjutnya ada feedback. Sekolah perlu memantau perkembangan siswa disleksia secara rutin untuk memastikan dukungan yang memadai, sehingga mereka dapat belajar dengan percaya diri. Yang kedua, stigma terhadap siswa disleksia masih ada, sehingga program kesadaran perlu melibatkan siswa lebih interaktif untuk mengurangi diskriminasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, program pendidikan inklusif dan pelatihan guru harus ditingkatkan dengan modul pelatihan berkelanjutan dan pengawasan langsung di kelas agar strategi pengajaran diterapkan dengan efektif. Kesimpulan, dimensi esensi manusia adalah konsep yang menjelaskan aspek mendasar yang membentuk identitas dan keberadaan manusia, mencakup hakikat dan potensi yang dimiliki sejak lahir. Kedua, dimensi esensi manusia penting untuk dipahami karena dimensi esensi manusia membantu kita membuat pilihan hidup, meningkatkan kualitas hidup, serta memahami setiap individu ini memiliki potensi yang unik. Lalu yang ketiga ada dimensi keindividualan, menyoroti keunikan setiap individu yang meliputi aspek kepribadian, bakat, dan minat. Dimensi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidup yang membentuk perkembangan secara unik. Semua referensi telah saya rangkum dalam daftar pustaka berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dimensi esensi manusia meliputi definisi dan pentingnya serta dimensi keindividualan. Saya berharap materi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.